Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena insya Allah subscribe itu gratis. Siapa di sini yang tidak asing dengan kata bahlul? Yap, biasanya bahlul adalah panggilan yang diberikan orang-orang kepada orang lain untuk menggambarkan bahwa orang itu adalah orang yang bodoh. Tetapi ternyata bahlul adalah nama dari orang. Jadi insya Allah di video kali ini kita akan menceritakan sedikit kisah yang penuh hikmah dari bahlul. Jadi nonton videonya sampai habis ya. Bahlul bernama lengkap Wahab bin Amir As-Sayrafi Al-Kufi. Penisbatan terhadap Al-Kufi menggambarkan bahwa beliau berasal dari daerah Kufah, negara Irak. Ia adalah salah seorang sufi yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahlul merupakan salah seorang sufi yang juga sekaligus penyair, ahli zuhud, dan juga beliau adalah pendongeng. Konon sehari-hari ia hidup di pemakaman umum di daerah tersebut, di mana anak-anak kecil di Baghdad menjadikan bahlul sebagai sebuah permainan atau sebuah hiburan. Bahkan kadangkala anak-anak ini melempari batu kepada bahlul tanpa ada alasan yang pasti. Kebanyakan orang awam pada masanya melecehkan semua nasihat dan petuah yang bahlul berikan, walaupun nasihat tersebut adalah nasihat yang benar. Ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam yang lainnya. Suatu hari beliau keluar di kota Baghdad, dan waktu itu beliau bertemu dengan anak-anak yang nakal. Spontan anak-anak tersebut langsung melempari batu kepada bahlul dan langsung melontarkan kata Bahlul al-Majnun, atau artinya bahlul orang yang gila. Pada mulanya bahlul adalah orang yang memiliki intelektual yang tinggi, tapi pada suatu waktu qadarullah, takdir Allah, mengatakan bahwasanya bahlul mengidap penyakit jiwa, sehingga ya julukan tadi disematkan kepada nama beliau, yakni Al-Majnun atau bahlul orang yang gila. Namun meskipun bahlul mengidap penyakit jiwa, ia bukan hanya mampu untuk memberikan syair-syair yang indah, tapi juga mampu memberikan petua-petua yang bijak, yang tidak kalah bijaknya dibandingkan dengan petua-petua yang muncul pada zaman beliau. Ada beberapa cerita dari bahlul di mana cerita beliau dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Yang pertama, ada seseorang yang melewati pemakaman umum di mana pemakaman ini tempat bahlul biasa berada. Dan orang ini mendapati bahlul di daerah tersebut mengotak-atik tanah kuburan. Orang itu pun langsung berkata, "Wahai bahlul, ternyata engkau ada di sini." Langsung bahlul berkata, "Iya, aku ada di sini. Aku berada di sekitar golongan orang-orang yang tidak pernah mencelaku, yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila aku meninggalkan mereka, mereka tidak pernah menggunjingku, mereka tidak pernah menggosipiku, dan mereka tidak pernah mencelaku dari belakang." Orang ini langsung terkaget dengan jawaban bahlul dan langsung berkata kepada bahlul, "Wahai bahlul, tahukah engkau roti sekarang harganya sangatlah mahal?" Sontak bahlul pun langsung menjawab, "Demi Allah, aku nggak peduli meski satu biji gandum harganya sangatlah mahal. Kewajiban kita itu adalah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kewajiban kita itu harus sesuai dengan perintah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kewajiban Allah ialah memberikan rezeki kepada makhluknya. Dan itu adalah janji Allah." Bahlul langsung pergi dari tempat tersebut sambil bersyair, "Wahai orang yang menikmati dunia dan hiasannya, kedua matanya tidak pernah terlelap dari berbagai kenikmatan. Engkau habiskan sisa usiamu untuk sesuatu yang tidak engkau ketahui. Apa kiranya yang akan engkau katakan apabila bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Masya Allah. Syairnya beliau. Cerita yang kedua datang dari Menteri Harun ar-Rasyid yang bernama Fadl bin Robi.
Ketika ia pergi haji bersama dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, di Kufah ia berpapasan dengan Bahlul, di mana Bahlul waktu itu bicara sendiri. Ya, begitulah karena penyakit beliau. Karena Fadil ini atau menteri ini sangat menghormati dan sangat mengagungkan Harun ar-Rasyid, dia langsung berkata kepada Bahlul, "Oi Bahlul, diamlah. Amirul Mukminin akan lewat di tempat ini." Bahlul langsung terdiam karena teriakan atau bentakan dari menteri ini. Ketika tanduk Khalifah Harun ar-Rasyid melintasi tempat di mana Bahlul berada di tempat tersebut, menteri ini langsung berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau kenal dia? Dia adalah Bahlul." Kemudian Harun ar-Rasyid langsung berkata, "Iya, saya kenal beliau. Saya pernah mendengar cerita tentang beliau." Waktu itu Bahlul langsung marah kepada Harun ar-Rasyid karena beliau disuruh diam oleh menterinya karena dia ingin lewat. Khalifah Harun ar-Rasyid ingin lewat dan Bahlul disuruh diam di tempatnya. Bahlul langsung berkata, "Saya pernah mendengar cerita bahwasanya Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad SAW pergi ke Mina dengan menunggangi unta, dan di bawah beliau adalah pelana yang usang. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mengusir orang dari tempatnya dan berkata, 'Minggir, minggir.'" Ketika mendengar ucapan Bahlul, menteri tadi, Fadil bin Rabi langsung berbisik kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau hiraukan perkataan beliau. Beliau adalah orang yang gila." Tapi Harun ar-Rasyid waktu itu langsung berkata kepada Bahlul, "Wahai Bahlul, bicaralah." Langsung Bahlul mengeluarkan syairnya yang sangatlah indah. "Wahai Amirul Mukminin, anggaplah engkau telah memiliki dunia secara keseluruhan dan seluruh negeri telah tunduk kepada engkau. Apa yang akan engkau lakukan setelah itu? Bukankah tempat kembalimu esok adalah tanah? Engkau kemudian dipendam dengan tanah ini, tanah ini." Harun ar-Rasyid waktu itu langsung tersentuh dengan syair beliau, di mana syair beliau mengatakan bahwasanya tidak bisa kita menikmati dunia secara terus-menerus. Dunia ini adalah alam yang tidaklah sempurna. Semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memiliki istri, suami, harta, jabatan, bahkan semua isi dari bumi, apa yang akan dia lakukan setelah itu? Sekalipun engkau adalah seorang khalifah, tidak akan ada orang yang mengikutimu untuk tinggal di dalam kuburan. Dan waktu itu Harun ar-Rasyid karena puas dengan syair dari Bahlul langsung berkata, "Wahai Bahlul, apakah engkau memiliki syair yang lain untukku?" Kemudian Bahlul langsung menjawab, "Ada, wahai Amirul Mukmininku. Barang siapa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keelokan rupa dan kelimpahan harta, lalu ia menjaga diri dari hal tersebut serta bertakwa dengan harta dan rupa yang telah Allah Ta'ala berikan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung." Karena merasa kagum, Harun ar-Rasyid memberikan sedikit upah kepada Bahlul al-Majnun. Kemudian sontak Bahlul langsung menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin," sambil tangannya memberikan syarat bahwa dia tidak ingin menerima barang tersebut. Langsung Bahlul mengatakan, "Berikanlah saja harta ini kepada orang yang membutuhkan. Saya tidak membutuhkan harta ini sekarang." Masya Allah, padahal waktu itu Bahlul adalah salah satu orang yang hidup dalam kesederhanaan. Tetapi beliau menolak harta tersebut karena tahu bahwasanya harta tersebut bisa jadi dapat memberikan mudarat kepadanya apabila dia menggunakan harta ini dengan cara yang salah. Cerita selanjutnya yakni Bahlul yang sudah dikenal oleh Khalifah Harun ar-Rasyid langsung dipanggil untuk datang ke istana. Langsung ketika bertemu, Khalifah Harun ar-Rasyid langsung bertanya kepada Bahlul, "Wahai Bahlul, apakah gilamu sudah hilang?" Ia pun Bahlul ini langsung menjawab, "Yang gila itu siapa wahai Khalifah? Saya atau engkau?" Khalifah langsung menjawab, "Engkau yang gila karena engkau setiap hari duduk di atas pemakaman umum." Bahlul langsung menjawab, "Aku yang waras, bukan engkau wahai Khalifah." Langsung Harun bertanya, "Kenapa bisa seperti itu wahai Bahlul?" Kemudian Bahlul langsung menjawab, "Aku tahu bahwasanya istanamu dan seluruh hartamu ini akan binasa." Dan di situ Bahlul langsung menunjuk daerah perkuburan umum tadi, dan di situ
adalah peristirahatan terakhir kamu. Oleh karenanya aku mempersiapkan diri, menyibukkan diri untuk tinggal di daerah sana. Sementara engkau justru menyibukkan diri dengan membangun istanamu di mana kelak qadarullah, dengan takdir Allah semuanya akan binasa. Kau terlihat begitu membenci perkuburan, sedangkan di sanalah sekali lagi adalah tempat peristirahatan terakhirmu. Bahlul langsung bertanya kepada khalifah, jadi kesimpulannya wahai khalifah, yang gila itu siapa? Saya atau Anda? Saya yang menyiapkan diri untuk tinggal di peristirahatan terakhir, atau Anda yang sibuk menyiapkan sesuatu yang nantinya akan meninggalkanmu? Wow. Khalifah langsung terdiam beberapa saat dan langsung berkata kepada Bahlul, wahai Bahlul, sesungguhnya perkataanmu adalah perkataan yang benar. Dan waktu itu Harun ar-Rasyid langsung meminta kepada Bahlul untuk diberikan nasihat yang lain. Bahlul langsung mengatakan bahwasanya peganglah kitabullah dan beramallah sesuai apa yang ada di dalamnya. Setelah itu Khalifah langsung melanjutkan, wahai Bahlul, apakah ada sesuatu yang ingin engkau minta dariku? Bahlul langsung bertanya, aku memiliki 3 permintaan kepadamu, di mana apabila engkau memberikan ketiga permintaanku ini, mengabulkan ketiga permintaanku ini, aku akan sangat berterima kasih kepadamu, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid langsung berkata, 3 permintaan saja, itu sangatlah mudah bagiku. Kemudian Bahlul langsung meminta permintaan yang pertama. Bahlul berkata, apakah engkau wahai Khalifah bisa menambah dan memperpanjang usiaku? Khalifah langsung menjawab, wahai Bahlul, aku tidak sanggup untuk melakukannya. Kedua, apakah engkau mampu untuk menjagaku dari malaikat maut? Khalifah langsung menjawab, saya tidak bisa wahai Bahlul. Yang ketiga, dan ini adalah permintaan terakhir dari Bahlul, wahai Khalifah, bisakah engkau memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka? Langsung Harun ar-Rasyid berkata, aku juga tidak sanggup untuk melakukan permintaan yang ketigamu ini. Bahlul kemudian menukas, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, saya tidak butuh bantuanmu. Wah. Bahlul al-Majnun atau nama aslinya yakni Wahab bin Amr wafat pada tahun 810 Masehi, di mana beliau wafat di kota Baghdad, Irak. Walaupun dia mengidap suatu penyakit yang membuatnya terlihat bodoh, banyak hikmah dan banyak pelajaran yang dapat dipetik dari perkataan-perkataan dan kisah-kisah dari beliau. Beliau dikebumikan di Sheikh Mahruf Cemetery di kota Baghdad, negara Irak. Semoga beliau dan ulama-ulama yang telah mendahului kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah dari Bahlul al-Majnun atau Bahlul orang yang gila. Semoga dengan kisah beliau dapat kita petik hikmah-hikmah yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Semoga dengan kisah ini juga dapat menambah wawasan keislaman kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.